HP Xiaomi dengan MIUI-nya kita ketahui memang mempunyai fitur-fitur yang sangat banyak. Ada yang suka tapi ada juga yang kurang suka karena dianggapnya terlalu bejibun. Nah, tapi khusus untuk fitur-fitur kameranya saya akui keren dan termasuk lengkap banget ya fitur-fiturnya. Pada video kali ini kita akan coba jelasin ya fitur-fitur kamera yang ada di HP Xiaomi ini. Dan bagi teman-teman yang pengguna HP Xiaomi juga dan barangkali ada yang masih bingung mengenai fitur-fitur kameranya, ataupun teman-teman yang rencana mau beli HP Xiaomi dan masih penasaran dengan fitur kameranya, maka semoga video ini mungkin bisa jadi tambahan referensi buat teman-teman sekalian. Oh ya, sebelumnya di sini saya menggunakan HP Xiaomi Mi 11 Lite yang mana dia punya 3 kamera belakang, yaitu wide 64 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel dan makro 5 megapiksel. Kemudian OS-nya udah pakai Android 12 dengan MIUI versi 13.0.3. Dan oke, gak usah panjang lebar ya, langsung aja ini dia. Oke teman-teman, langsung aja ya kita buka aplikasi kameranya. Oke, seperti inilah aplikasi kamera dari HP Xiaomi ini, Mi 11 Lite. Oke, pertama di sini kita akan lihat di sini ya. Dia ada untuk mengganti lensa atau mengganti kameranya. Di sini kita ada ultra wide 0,6 kali seperti inilah ultra wide. Kemudian ini kamera utamanya yang wide. Dan ini ada zoom 2 kali dimana ini itu digital zoom ya. Jadi masih menggunakan kamera utamanya, cuman di crop aja. Dan kita bisa zoom lagi sampai maksimal 10 kali ya. Ini digital zoom juga 10 kali. Kita kembalikan ke kamera utama. Oke, di sini kita bisa melakukan pergantian kamera di sini ya. Oke, selanjutnya di sini ada pengaturan untuk flash ya. Seperti biasa bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan aja untuk flashnya. Ini saya matikan. Kemudian ada HDR atau High Dynamic Range, dimana ini biasanya saya set di auto aja ya, dimana ini bisa selalu on, auto atau off. Untuk penggunaannya HDR ini dibutuhinnya sih biasanya kalau pas moto di kondisi yang cukup kontras ya, semisal di kondisi backlight seperti itu, karena dia bisa menyeimbangkan antara cahaya gelap dan terang ya, jadi bisa lebih balance aja pencahayaannya. Cuman terkadang kalau selalu kita on kan kadang-kadang itu hasilnya jadi kurang natural, jadi di sini saya pilih yang auto aja. Kemudian AI ini juga mirip ya, dimana ini akan melakukan boosting pada warna. Bisa teman-teman lihat efeknya ya, warnanya jadi lebih gonjreng sesuai scene yang AI-nya mendeteksi. Jadi ini seringnya saya matikan, cuman terkadang di kondisi-kondisi tertentu yang pengen hasilnya langsung gonjreng itu biasanya saya aktifkan. Jadi ini sesuai selera aja. Kemudian ada semacam filter ya, ada vivid, kemudian ya sesuai mood aja bisa teman-teman pilih di sini. Oke, kita kembalikan ke standar atau normalnya. Lalu ada Google Lens, seperti biasa Google Lens ini di semua HP ada ya. Ini adalah fitur dari Google. Kalau teman-teman mau nyari teks atau sesuatu di internet melalui kamera bisa pakai Google Lens. Lanjut di bagian sini. Nah, di sini tuh tampilannya cukup lengkap sekali ya. Pertama dia ada aspek rasio. Nah, ini kalau mau moto untuk foto produk atau untuk IG atau untuk apa itu tinggal sesuaikan aja ya, mau rasio yang berapa. Full juga bisa, full sampai mentok. Nah, segini full. Kita kembalikan ke 9:16 saja. Kemudian ada timer. Di sini kita tinggal milih ada 3 detik, 5 sampai 10 detik. Tampilannya cukup intuitif ya, kita tinggal geser atau klik seperti ini. Lalu ada bingkai film atau ada border hitam di atas bawah biar kelihatan kayak film gitu. Efeknya cuma gitu aja. Kemudian ada garis bantu. Ini biasanya juga sering saya aktifkan ya untuk membantu framing kita, dimana garis bantunya ini ada beberapa pilihan lagi ya. Jadi bisa teman-teman lihat ini ada garis bantunya. Tadi sebelumnya nggak muncul, sekarang saya aktifkan jadi muncul. Ini kita bisa setting garis bantunya. Ada beberapa tipe ya, ada yang ini lebih kecil kotak tengahnya. Kemudian di bagian sini ada kayak apa ya ini, melingkar-melingkar atau melingkar-lingkar seperti itu garis bantunya. Ini bisa diaktifkan sesuai kebutuhan. Kemudian ada tanda tengah. Ini kalau pengen ada tanda tengahnya ini. Nah, ini ada indikatornya kalau posisi tengahnya di sini. Kemudian yang cukup bagus lagi adalah di sini. Dia ada juga pelurus atau apa ya. Nah, ini loh. Untuk menentukan kalau kamera kita atau HP kita itu posisinya udah simetris atau horizontal ya. Jadi motonya nggak miring lagi kalau ada garis bantunya ini. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kameranya saya miringkan, ininya juga ikut miring. Nah, kalau udah kuning berarti tandanya udah lurus. Ini cukup membantu sekali ya. Saya akui cukup bagus ini.
Oke, selanjutnya ada makro. Nah, di sini ini adalah cara mengakses kamera makronya, karena di Mi 11 Lite ini ada kamera makro dan cara mengaksesnya berada di sini ya. Kalau kita klik makro, ini bisa memfoto benda dengan jarak yang sangat dekat. Contohnya seperti ini ya, karena dia objek dekat jadi fokusnya cuma bisa dekat. Nah, seperti ini. Ini dekat banget, beberapa senti di depan lensa kamera. Jadi fungsi kamera makro seperti ini untuk memfoto objek-objek kecil, dan bagusnya di sini udah autofocus dan resolusinya cukup lumayan 5 megapiksel, jadi bisa cukup kepake ya kamera makro di Mi 11 Lite ini. Cuman kalau dipakai moto objek jarak jauh dia nggak bisa karena out of focus ya. Nah, kita kembali ke kamera utama, kemudian selanjutnya ada tilt shift. Tilt shift semacam kayak nambahin apa ya ini. Jadi di sininya fokus, di sekeliling luarnya ini ngeblur. Kayak gitu sih efeknya tilt shift ini. Saya jarang banget pakai. Kemudian ada beruntun dengan limiter. Nah, kalau kita aktifkan, ini itu cocok sekali dipakai buat kalian yang mungkin fotonya sendirian dan ingin memfoto berkali-kali tanpa perlu melakukan tombol shutter kameranya berulang kali ya. Jadi misalnya jumlah foto. Nah, ini misalnya kita set ke 10. Kemudian intervalnya kita set 5 detik gitu ya. Jadi saat kita shutter contohnya ya. Nah, setiap 5 detik dia akan otomatis jebret. Jadi teman-teman bisa taruh HP-nya di tripod, kemudian teman-teman tinggal pose ganti gaya itu langsung aja, nggak perlu bolak-balik ke kamera karena kameranya akan memfoto sesuai intervalnya tadi. Jujur aja ini fitur sangat membantu sekali dan bahkan jarang di HP lain ya fitur ini, interval capture seperti ini. Nah, jadi setiap 5 detik dia akan otomatis memfoto ya. Ini cukup bagus. Oke, kita stop aja. Oke, lanjut kita ke fitur selanjutnya yaitu di portrait ya. Kita masih di mode foto. Ini adalah foto bokeh alias bisa memfoto dengan objek atau background yang ngeblur ya. Contohnya kita akan foto yang ini. Nah, kita fokuskan. Nah, di sini langsung ngeblur ya backgroundnya. Dimana kita bisa atur blurnya, tingkat blurnya ya. Wow, bisa kita semakin blur. Nah, seperti ini. Apalagi nih? Kita bisa, wow, ada efeknya. Wow, ada efeknya kayak gini ya, lumayan ya. Saya baru tahu. Keren juga sih. Kemudian ada apa lagi ini? Oh, ada beauty atau fitur percantik atau filter. Ini sih kalau untuk cewek ya, cocok banget. Oke, untuk fitur portraitnya seperti itu. Kita kembali lagi dan lanjut kita ke mode video. Nah, di mode video sama ya, di sini ganti lensa. Kemudian di sini ada apa ini? Ini ada fitur namanya video stabil ya. Sebenarnya kalau ini kita matikan pun stabilisasinya udah jalan, cuman ini ada ekstra stabil lagi, jadi videonya itu bisa lebih stabil lagi. Cuman efeknya dia akan tambah nge-crop ya. Jadi akan sedikit lebih ngezoom lagi dibanding sebelumnya. Ini cocok banget kalau dipakai buat video yang banyak pergerakan ya, pergerakan ekstrim itu bisa pakai ini. Cuman kalau video casual biasa sih nggak usah diaktifkan, malah lebih bagus menurut saya. Kemudian ada semacam filter juga. Ini kayak ibaratnya kayak film simulasi di kamera Fujifilm ya. Kayaknya sih seperti itu. Sesuai preferensi aja, sesuai selera. Kemudian ada apa ini? Percantik, ada beauty video juga ternyata. Cuman saya belum nyoba sih, kayaknya sih cuma apa ya? Memperhalus muka kayaknya sih. Cuman saya belum nyoba secara live untuk video orang yang ini. Kemudian ada settingan untuk resolusi dan frame rate, di mana Mi 11 Lite ini bisa rekam sampai 4K 30 fps, Full HD 60 fps dan Full HD 30 fps. 4K-nya bisa juga ya. Cukup keren sih 4K juga. Kemudian untuk ini sama bingkai film, garis bantunya sama settingannya. Kemudian makro sama, bisa buat video objek-objek kecil. Lalu ada lacak objek bergerak, ini semacam objek tracking. Nah, objek tracking ini fungsinya buat men-tracking objek yang bergerak. Contohnya saya klik di sini ya. Nah, dia akan berusaha fokus di objek yang kita klik, dan kalau kita gerakin dia harusnya ngikutin fokusnya. Nah, seperti ini. Wow, cukup responsif juga ya objek trackingnya. Oke, seperti itu. Ini fiturnya cukup keren dan saya baru pertama nyoba di HP Xiaomi seperti ini. Kalau di HP Sony itu udah ada lama ya. Oke, object tracking ini cukup bagus. Selanjutnya kita pindah ke mode Pro. Nah, di mode Pro ini settingannya luar biasa, banyak juga ya. Ini mode Pro-nya bisa foto dan video. Ini kita mode Pro yang foto dulu ya.
Mode pro yang foto ada white balance, bisa setting kayak gini, bisa setting manual atau enggak ya. Oke, bisa setting manual juga ya, berapa Kelvin, atau ada efek suaranya juga. White balance nya bisa manual lengkap. Kemudian apa ini, fokusnya bisa manual. Oke, fokusnya bisa manual. Kemudian shutter speed paling cepat di 1/4000, paling tinggi di 30 detik. Oke, kita autokan aja. ISO paling rendah di 50, paling tinggi di 6400. Oke, EV exposure value, lens. Oh, bisa pilih lensa juga ya, kita di mode manual ternyata bisa pilih lensa. Oh, keren sih, di HP lain belum tentu sih. Makro, wow, bisa pilih lensa ternyata. Keren juga ya mode manualnya. Sekarang kita ke mode, oh di sini dulu ya. Ini mode pro foto. Ini apa ini? Rata-rata bingkai. Oh, ini metering. Oh, metering itu untuk menentukan apa ya, rata-rata exposure dari suatu objek di dalam frame ya. Jadi kalau kita pilih yang tengah, ini di tengah ya, maka dia akan menyesuaikan exposure-nya sesuai objek yang di tengah sini. Sedangkan di rata-rata bingkai dia akan menyesuaikan exposure-nya berdasarkan rata-rata keseluruhan foto ya. Kemudian yang terakhir tempat ini adalah meteringnya berdasarkan objek yang kita touch ya. Contohnya di sini dia akan menyesuaikan. Nah, semakin terang kan. Kalau ini saya klik harusnya semakin gelap. Semakin gelap. Jadi meteringnya berdasarkan spot dimana kita nge-tap-nya. Kita biasanya pakai multi aja. Kemudian di sini bisa ambil foto 64 megapiksel resolusi full ya. Kemudian ada filter lagi. Oke. Di mode manual sama kurang lebih. Ini ternyata ada format RAW juga di sini. Jadi kita bisa memfoto dengan format RAW. Jadi bisa diedit lagi di Lightroom dengan lebih fleksibel kalau mau edit yang ekstrim. Kemudian ada puncak fokus. Nah, ini juga keren banget. Ini jarang banget ada di HP lain juga. Ini adalah focus picking ya, luar biasa. Nah, ada focus pickingnya, gila ya di HP. Jadi ada keterangan atau indikator fokusnya. Ini lagi fokus di mana? Nah, sekarang fokusnya ada di sini. Sekarang kita coba fokuskan ke sini. Mana? Ke sini, ke belakang sini ya. Nah, jadi pindah ke sini. Ini keren sih. Good job Xiaomi. Di HP lain masih jarang yang membawa fitur ini. Kemudian ada verifikasi pencahayaan. Ini kalau di kamera Sony namanya Zebra ya, atau apa ya namanya. Saya lupa kalau di kamera lain. Ini untuk mendeteksi bagian-bagian yang overexpose ya. Jadi kalau ada bagian tertentu yang overexpose atau terlalu terang, dia akan dikasih tanda. Contohnya ini ya. Nah, ini lampu biasa, ada tanda-tanda zebranya. Kurang lebih seperti ini. Ini kan terlalu terang ya, jadi dia dikasih tanda. Keren juga ini fotonya. Jadi sebenarnya ini HP yang fotografi banget ini. Settingannya lengkap banget. Oke, lanjut di mode Pro ada videonya juga ya di sini. Nah, sama settingannya. Jadi video pun bisa full manual. Wah, ini ada indikator mikrofon juga, ada histogram. Video bisa set resolusi. Nah, ini juga cukup jarang ada lock ya. Fitur lock ini adalah ibaratnya flat profile atau video mentah atau video raw ya. Ini sedikit lebih flat dibandingkan yang tadi, dan ini cocoknya kalau pengen grading atau mewarnai lagi di editing. Jadi bagi teman-teman yang main videografi, sering-sering color grading, ini cocok banget. Kemudian sama sih untuk video, cuma ini tadi yang beda, ada locknya juga ya. Dan video locknya itu ngunci di 4K 30 fps ya. Jadi memang dia output yang paling tinggi yang bisa ia hasilkan ya. Oh ya, saya ingin penasaran kalau kita pindah lensa itu bisa maksimal rekam berapa fps ya. Ini lensa ultrawide mode video, dia cuma mentok di Full HD 30 fps ya kalau yang lensa ultrawide. Oke, next video udah. Terus kita kembali ke sini lainnya. Nah, banyak juga ya. Ada video pendek, di mana video pendek ini kurang lebih, jadi dia akan langsung limit videonya ya, contohnya. Nah, ini dia kayak IG gitu. Jadi selama 15 detik dia akan nyetop sendiri, kurang lebih seperti itu. Oke, kembali kita ke fitur selanjutnya, ada vlog. Nah, vlog ini kayak semacam template video mirip CapCut ya. Jadi di sini kita disediakan template-template video yang bisa kita langsung pakai, sehingga nanti
kita tinggal rekam aja ya. Jadi di sini contohnya template ini ada beberapa scene. Jadi kita tinggal rekam aja, nanti kameranya atau aplikasinya langsung otomatis ngeditin dan ngasihin transisi secara otomatis sesuai contoh yang tadi disuguhkan ya. Kurang lebih seperti itu. Ini mirip CapCut. Ada efek film. Ini mirip apa ya? Oke, semacam template video buat video template, video kayak gini. Ya, semacam kayak template video. Kemudian ada cloning, ini buat bikin video kayak orang kembar gitu. Cuman terbatas banget penggunaannya, harus sesuai ngikut templatenya ya. Agak gimmick sih ini ya. Kemudian 64 MB sama kayak yang tadi. Dokumen ini kalau kita mau nyekan dokumen atau tulisan bisa pakai ini karena sangat membantu sekali. Ada selang waktu atau time lapse. Dua video ini pernah kita bikin reviewnya. Ini bisa ngerekam kamera depan dan belakang secara sekaligus. Mode malam seperti biasa, mode malam. Foto untuk di kondisi gelap biar terang, panorama. Slow motion. Nah, slow motionnya bisa berapa fps kita cek. Slow motion full HD sampai 120 fps, dan kalau kita set HD bisa 960 fps ya. Wow, keren juga sih. Oke, slow motionnya lumayan lengkap. Udah sih, palingan itu aja. Ini ubah ini untuk custom ini ya. Wow, apa ini? Oh, ternyata bisa diganti ikonnya ya. Oh, ada dua style ya menunya, yang kecil-kecil atau yang besar. Baru tahu sih. Oke. Ini untuk ngedit menunya. Oke, mungkin segitu dulu ya penjelasan fitur kamera dari HP Xiaomi kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, tulis saja di komentar di bawah ya. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bye bye.